Rizal dan Wina pergi ke hotel yang sudah disewa Hanafi untuk acara mereka. Memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan, untuk menghemat biaya pastinya. Yang sudah jelas juga, bagaimana keamanan di sana. Gue mandi dulu ya, pamit Wina ke suaminya. Gak mandi bareng nih. Di film-film itu, kayaknya asik mandi bareng tuh, jawab Rizal, melepaskan sepatunya, dan ia letakkan di rak yang ada. Ogah, mana ada mandi bareng. Aneh loh, sumut Wina, meraih handuk dan ia bawa masuk ke dalam kamar mandi. Rizal mendengus, menatap kepergian Wina di balik pintu kamar mandi. Padahal dia juga ingin tahu, sense 4 si mandi bareng pasangan itu seperti apa. Begitu, kalau gak pernah pacaran. Semuanya ingin dicoba, setelah halal pastinya. Dia menyiapkan pakaiannya, sementara Wina berada di dalam kamar mandi. Rizal mengernyit, saat mengingat istrinya itu tidak membawa pakaian ganti saat masuk kamar mandi. Dia cuma pakai handuk kah? Batin Rizal, melirik ke arah kamar mandi. Hampir setengah jam Wina di kamar mandi, dan gadis itu akhirnya keluar dari sana. Rizal melongo, melihat istrinya keluar, benar-benar hanya dengan handuk melilit di tubuhnya, dari D4 sampai atas F4. Glek. Rambut panjang yang biasa dikuncir kuda itu kini dicepol asal dan tinggi. Menampakkan seluruh bagian L3R gadis itu, hingga D4-nya yang masih menyisakan air mandi. Aroma wangi sabun menguar, membangkitkan G4 irah. Rambut Wina tidak basah, mungkin sengaja. Tapi sumpah demi apapun, Rizal tidak konsen sama sekali. Mi 1 sudah meng-3 lihat di dalam sangkarnya, memberontak untuk keluar dan mencari sarangnya. Gak tukar baju di kamar mandi sekalian, sayang? Tanya Rizal, dengan suara berat, menahan napasnya. Gak ah, ribet nanti juga bakal dilepas lagi. Gih mandi, gue tunggu di RAN 4 nanogram, jawab Wina, terlihat sangat santai dan mengajak lelakinya itu seolah itu hal biasa. Gak usah mandi, boleh gak? Gak. Mandi dulu, cepetan. Keburu ngantuk gue, sahut Wina, tegas. Oke, gue mandi. Rizal akhirnya hanya membawa handuk dan box 3R-nya. Masuk ke dalam kamar mandi, dan berjanji tidak akan lama-lama di sana. Sementara Wina, ia sudah merebahkan tubuhnya ke dalam ranjang, lalu meraih selimut untuk menutupi tubuhnya. Setelah itu, ia buang handuknya begitu saja, dilempar ke atas sofa. Kenapa jadi ngantuk? Ya ampun, pekik Wina, lirih, lalu menguap, seraya melepaskan cepolan rambutnya. 10 menit, rekor tercepat Rizal mandi. Dia sengaja buru-buru, teringat pundak istrinya yang Musatuus dan kokoh itu. Ia sudah tidak sabar, untuk meninggalkan beberapa kili Mark di L3R jenjang gadis itu. Sepekan kemudian, Hanafi sudah berada di rumah Oma. Rizal dan Wina benar-benar berbulan madu, tanpa gangguan. Semua masalah Oma Hayati yang menangani. Bu Putri yang berperan andil banyak hal kalau sudah berurusan dengan Oma Hayati. Gak usah balik dulu, kalau belum sembuh total, peringat Oma Hayati ke Hanafi. Di rumah juga banyak asisten, Oma. Kangen rumah aku ini, sahut Hanafi, yang berpamitan untuk kembali ke rumah baru mereka. Rin, bilang suamimu, tinggal beberapa hari lagi di sini, sampai dia benar-benar sembuh, ucap Oma Hayati, berseru ke cucu menantunya yang sedang berada di dapur bersama para asisten lainnya. Arini tidak memasak, hanya mengarahkan saja, dan memberi resep masakannya. Perempuan itu menoleh, saat namanya dipanggil oleh sang Oma. Lalu segera bangkit, dan turun dari kursinya. Ia mendekat, dan duduk di samping sang suami. Mungkin 2 atau 3 hari Oma.
Nanti kami balik lagi ke sini, sahut Arini, mendukung keinginan suaminya, yang ingin sekali pulang ke rumah mereka. Kamu juga ingin pergi dari sini? Oma tampak kecewa. Bukan, Oma. Hanya pulang sebentar, besoknya kami ke sini lagi. 2 atau 3 hari saja. Rindu suasana rumah, Oma. Arini menjelaskan kembali. Apa rumah Oma ini kurang nyaman buat kalian? Tanya Oma sekali lagi. Arini dan Hanafi saling pandang, mengerti kegelisahan sang nenek. Arini menggenggam tangan suaminya erat. Lalu menyunggingkan senyuman tipis. Arini paham, omanya hanya kesepian, dan ingin ditemani oleh mereka. Tampak berbeda memang, saat mereka di sana, apalagi ada Faira. Oma jadi tampak bahagia, dan sering tersenyum bahkan tertawa lepas. Oma enggan hal itu berlalu begitu saja, dan ingin selalu seperti itu. Ya sudah, kalau memang kalian mau pergi. Gak usah kembali juga gak apa-apa. Oma yang lupa, kalau kalian sudah punya rumah sendiri dan keluarga sendiri. Pergilah, Oma baik-baik saja, ujar Oma, seraya bangkit membawa tongkatnya dari tempat itu. Hanafi menghela napasnya panjang, menatap Oma, sementara Arini, melipat bibirnya dan terdiam. Apa yang harus kita lakukan, Mas? Oma hanya ingin ditemani di masa tuanya. Kamu satu-satunya yang Oma punya. Aku terserah Mas saja, ujar Arini, ke sang suami. Aku minta maaf Sakila, lirih Abimanyu, di makam gadis kecil yang sangat ia cintai di masa remajanya itu. Aku tidak pernah tahu, apa yang terjadi padamu dulu. Abimanyu penuh sesal, meminta izin ke Hanafi, agar boleh berkunjung ke makam teman kecil mereka itu. Ini sudah 4 bulan berlalu. Abimanyu, setelah hari itu dia melihat sendiri apa yang sebetulnya terjadi dengan Sakila. Hatinya begitu terluka, mengetahui kenyataan yang terjadi. Ia menyesali semuanya, dan tak bisa lagi melakukan apapun. Kedua orang tua Abimanyu kini tinggal di rumah lama mereka, yang berada cukup jauh dari kota. Kedua adik Abimanyu marah-marah, saat tahu, ternyata mereka tak memiliki apapun. Hai, ini Papa sayang. Kamu menendang Papa. Pekik Hanafi senang, saat merasakan gerakan kecil dari perut sang istri. Wajahnya tampak begitu bahagia, dengan senyuman yang merekah dan indah. Faira selalu menanyakan perkembangan adiknya, yang membuatnya semakin tak sabaran, untuk segera melihat adiknya keluar. Pasti dia mau mengajakmu bermain basket, sahut Arini, menatap suaminya yang berdiri dengan lututnya di hadapannya, memeluk pinggang Arini, melekatkan sisi wajahnya ke perut buncit si istri. Hahaha. Besok Papa ajari main basket, sayang. Mama kamu harus lihat, kalau Papa juga bisa pelatih basket yang handal, sahut Hanafi, masih berbicara dengan perut Arini. Tangannya lembut membelai perut itu, seakan ia begitu bangga akan hasil karyanya itu. Fei juga mau Papa, sahut gadis kecil itu yang sedang sibuk mengambil bunga-bunga di taman kecil rumah besar orang tuanya itu. Tentu saja, sayang. Hanafi duduk di bawah, dengan bersila. Arini memeluk leher Hanafi, dan membuat lelaki itu menengadah, lalu mempertemukan B1 bir mereka. Terima kasih sudah sehat lagi. Aku sangat mencintaimu, Mas, aku Arini, dengan mata yang berkaca-kaca. Terima kasih sudah membuatku semangat hidup, sayang. Karena dan anak-anak, aku ingin hidup selamanya, balas Hanafi, kembali mengkelum lembut B1R perempuan itu. Arini ikut turun, lalu duduk bersila di antara kaki Hanafi yang terbuka. Dengan begitu, Hanafi bisa memeluk tubuh istrinya dengan mudah. Tangannya selalu membelai perut Arini penuh sayang. Udah gak S3 ya Mas, seloro Arini, terkekeh geli.
Siapa bilang, makin seksi tahu. Hanafi berkata jujur. Mana ada, perempuan hamil dengan perut gede begini S3 Arini bersungut. Padahal Mas jujur loh. Dan satu lagi yang Mas suka. Saat bersatu entah, mil 1 kamu makin L3 git dan N4K saat kamu hamil. Sial memang, kenapa dulu aku bisa melakukan kesalahan bodoh itu. Aku jadi tidak tahu, bagaimana dulu kamu mengandung Faira. Ya Tuhan, Hanafi mengusap wajahnya kasar. Sungguh, penyesalan itu masih ia rasakan sampai saat ini, bahkan entah sampai kapan, Hanafi akan selalu menyesal, telah membuat wanitanya hamil tanpa pendampingan darinya. Sudah, semua pasti rencana Tuhan, Mas. Kamu berubah, gak suka marah-marah, bersikap lebih lembut, mengurangi kata-kata kasar kamu, itu sudah hal luar biasa yang membuatku semakin bangga memiliki kamu. Boleh gak sih, kalau aku minta sama Tuhan, sampai nanti kita di kehidupan yang kekal, aku mau cuma sama kamu seorang, aku Arini, menengadahkan wajahnya, demi menatap wajah tampan sang suami. Terima kasih ya, sudah membimbing Mas. Seharusnya Mas yang membimbing kamu, ini malah kebalikannya. Makin cinta gak sih, kalau begini coba. Hanafi memeluk erat tubuh yang kini mulai berisi milik Arini. Hihihi, lucu kamu ngomongnya gitu Mas. Padahal, kamu dulu cool banget kalau ngomong gue lu. Hahaha. Songong ya sayang. Gak sih, malah keren. Tapi jujur, aku gak tahu, kalau kamu itu orang tajir melintir, dan pengusaha muda. Serius? Tanya Hanafi. Ya tahu sih, kalau Ratu dulu sebetulnya itu cinta banget sama kamu, Mas. Karena, waktu pacaran sama kamu itu, dia yang paling bahagia. Apapun yang dia mau, semua keturutan. Bohong banget. Kalau dia cinta sama Mas, kenapa sepulang dari luar negeri dia kuliah, malah merit sama si Yogi? Sanggah Hanafi tak percaya. Kamu masih cemburu, mereka menikah? Tanya Arini, menatap serius suaminya. Mana ada, yang rugi Yogi lah, nikah sama Ratu. Bekasan gue, hahaha. Bangga banget, seloro Arini, memberengut. Gak gitu sayang. Hanafi memeluk erat istrinya kembali. Jujur, Mas emang pertama kali melakukan itu sama Ratu. Ya, itu pun karena dia yang ngajakin. Sumpah, Mas gak bohong. Makanya Mas bisa sebutin itu dulu sama Ratu. Karena merasa, Ratu itu sayang banget sama Mas, makanya sampai rela menyerahkan segalanya. Dan, jujur banget juga yang ini. Mas kaget, waktu pertama sama kamu, malam pertama kita. Kamu kesakitan luar biasa, bahkan sampai berdarah. Padahal, waktu pertama sama Ratu, dia gak kesakitan sama sekali. Yang bego Mas kan? Akunya, mengungkapkan semuanya. Sumpah, Mas. Tanya Arini, menatap serius Hanafi. Itulah, kenapa aku jatuh cinta banget sama kamu. Aku mikir banget, kenapa punyamu berdarah, baru ngeh, itu darah Perau 4N. Dan ia sadar, kalau dulu Ratu artinya udah pernah ngelakuin hal seperti itu sebelum sama aku kan. Gila Ratu. Sama siapa ya? Gak pernah cerita dia ke kami, jawab Arini, menjadi bertanya-tanya. Terus, sama Yogi akhirnya bisa menikah. Gimana ceritanya ya, Mas? Gak tahu, tapi aku bersyukur, aku yang dapat kamu, bukan Yogi. Dulu aku nyesel, sakit hati, kecewa berat, bahkan benci banget sama mereka, gara-gara tiba-tiba mereka menikah. Tapi justru bersyukur, setelah aku menikahi kamu. Ya,
Secara merelakan ratu yang aku anggap mutiara, tapi aku dapat berlian indah seperti kamu. Sumpah ya, makanya gak rela banget, waktu lihat video itu. Mas cemburu banget tahu? Gak, aku Hanafi, kini dengan matanya yang berembun kembali. Aku minta maaf sekali lagi sama kamu, Mas. Sumpah demi apapun, aku gak akan lagi gak cerita semuanya ke kamu. Kamu, orang pertama yang bakal aku ajak bicara apapun itu, dan hanya sama kamu, aku akan terbuka. Maafin aku, tapi demi Tuhan, itu semua karena efek obat itu. Aku dulu cinta sama Yogi, tapi aku gak segila itu sama dia, jujur Arini. Ya kagum biasa aja, gak lebih. Sama aku, kamu gimana? Hehehehe. Faira sudah cerita ke kamu loh, Mas. Gimana dulu aku sering nangis liatin foto pernikahan kita. Keduanya hidup bahagia, dengan cinta tulus mereka yang begitu dalam. Mungkin bagi Hanafi, Arini bukan yang pertama untuknya. Pun dengan Arini yang merasakan, Hanafi bukan pertama baginya. Tapi kini, mereka sama-sama menyadari, bahwa keduanya adalah menganggap, kalau sama-sama jatuh cinta sedalam itu hingga kini. Dan mereka menganggap, itu adalah hal gila yang pernah mereka rasakan seumur hidup mereka. Jatuh cinta, dan tak ingin berpisah untuk selamanya. Bukan yang pertama, tapi yang terakhir untuk selamanya. Pengen rujak bebek yang ada di gang komplek rumah Bandung loh, Mas, rengek Arini suatu hari. Oke, 2 jam lagi, aku balik bawa rujaknya, sahut Hanafi tanpa tapi. Hanafi tahu, bagaimana rasanya mengidam. Hanafi paham, bagaimana memiliki keinginan kuat, saat sedang hamil. Sebab saat Faira ada dalam kandungan sang ibu, dialah yang merasakan mengidam. Besok, kamu yang ngerasain lahirannya ya, sayang. Aku kapok, sumpah, tutur Hanafi pernah sekali waktu. Hihihihi, serius sakit banget Mas? Tanya Arini, menatap wajah suaminya yang merah, teringat perjuangannya dulu yang mules-mules sampai sakit luar biasa, tapi tiba-tiba hilang begitu saja. Merasakan seperti buang air besar sangat banyak dan itu sakitnya minta ampun, tapi tidak terjadi apa-apa. Pokoknya, ngidam aja gak apa-apa aku mah. Asal jangan ngerasain lahiran, asli, itu wah banget. Kamu sehat-sehat ya, pokoknya harus sehat. Kalau ini laki-laki, aku gak mau kamu hamil lagi. Gak itu dong, kalau aku gak boleh hamil lagi. Sahut Arini cepat. Ya maksudnya besok gak akan aku bikin hamil lah. Arini tergelak, mendengar penuturan sang suami. Cinta mereka semakin hari kian tumbuh besar. Semakin perut Arini membesar, perhatian Hanafi semakin besar pula. Dia benar-benar memperhatikan istrinya luar biasa. Arini bersyukur, akhirnya memiliki momen itu bersama sang suami. Aku sih rela, hamil lagi setelah ini, kalau suamiku begini, Mas, akunya, ke sang suami. Gak jangan hamil lagi. Aku mau kamu sehat, dan temani aku sampai kita tutup usia. Janji ya, sayang sama aku kayak gini terus, sahut Hanafi, sebucin itu dengan istrinya. Hanafi memberikan kesempatan Abimanyu bebas, dan ia sudah datang ke kediaman Hanafi didampingi Kinanti. Untuk meminta maaf atas segala tindak tanduknya selama ini. Ia sadar, dia yang buta akan keserakahannya. Semua sudah diceritakan oleh Oma Hayati pada Abimanyu. Siapa dia, siapa Hanafi. Dan dia kini sadar, betapa malunya dia dengan Hanafi. Berkat kegigihan Kinanti, serta kesabarannya selama ini. Abimanyu akhirnya mau membuka diri serta hatinya. Mereka kini semakin dekat, dan sedang menjalankan bisnis mereka berdua, sekaligus merencanakan pernikahan mereka.
Awalnya Hanafi tidak mau memaafkan Abimanyu sama sekali. Ia pikir, nyawanya hampir melayang gara-gara dia. Begitupun dengan Oma Hayati yang benar-benar murka dengan perbuatan Abimanyu. Mereka sangat membenci Abimanyu dan keluarganya. Tapi Arini membujuk keduanya, agar bisa memaafkan mereka. Bukankah orang memiliki kesempatan keduanya? Yang akhirnya mereka sedikit ikhlas, memaafkan dan memberi kesempatan itu. Dengan membeli lahan milik orang tua Abimanyu, dan diberikan rumah sederhana untuk tempat tinggal mereka. Pepatah, tak ada gading yang tak retak, menyiratkan kebenaran mendalam tentang ketidaksempurnaan manusia. Kita semua, tak peduli seberapa sempurna citra yang kita bangun, memiliki retakan-retakan dalam kepribadian dan perjalanan hidup kita. Kesalahan, kegagalan, dan kekurangan adalah bagian tak terpisahkan dari pengalaman manusia, membentuk kita menjadi pribadi yang lebih bijak dan berempati. Menerima ketidaksempurnaan diri sendiri dan orang lain adalah kunci untuk mencapai kedamaian batin dan membangun hubungan yang autentik. Alih-alih menyembunyikan atau merasa malu atas retakan kita, mari kita peluk mereka sebagai bukti perjalanan hidup yang penuh warna, pembelajaran berharga, dan potensi untuk tumbuh lebih kuat dan lebih baik. Keindahan manusia terletak bukan pada kesempurnaan yang mustahil, melainkan pada kemampuan kita untuk bangkit dari kesalahan, belajar dari pengalaman, dan terus melangkah maju dengan keberanian dan kerendahan hati. Mari jadi pribadi yang arif dan bijak dalam segala hal. Berpikirlah sebelum bertindak, agar langkah kita terarah. Mudah memang untuk berkata, sebab sejatinya, memang kehidupan selaras berkesinambungan.